Kita mau belajar dari kasus Gibeon. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Kalau saudara perhatikan, kalimat pertama ini sudah aneh, saudara. Kalau disebutkan pada zaman Ahab terjadi kelaparan, kita tidak usah heran. Karena memang Ahab seorang raja yang tidak takut kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Tapi kalau pada zaman Daud, seorang raja yang saleh, seorang kekasih Tuhan, terjadi kelaparan. Nah, ini satu hal yang aneh. Tapi ini terjadi. Dan kita lihat ada satu tindakan yang bijaksana dari Daud. Ketika dia menghadapi kelaparan, maka dia datang mencari Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Ini juga kita harus lakukan. Ada sesuatu kita perlu bertanya, apa Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Kita tahu Saul adalah pendahulu dari Daud. Dikatakan Tuhan berkata bahwa Saul berhutang. Dan hutang itu bukan main-main, hutang darah. Dan Tuhan menagih. Berhutang pasti ditagih oleh Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita berhutang kepada Tuhan. Saul berhutang dan Tuhan menagih. Ini intinya. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengerti sedikit latar belakang dari orang-orang Gibeon ini. Kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal yang ke-9. Orang-orang Gibeon ini sebenarnya orang-orang keturunan bangsa Kanaan. Yang seharusnya dibinasakan pada waktu Yosua merebut Kanaan. Tapi orang-orang Gibeon ini pinter. Begitu dia membaca situasi, wah ini kita pasti mati ini. Kita pasti binasa, cuma tinggal tunggu waktunya saja. Maka mereka berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri. Akhirnya mereka mendapat satu cara. Mereka menyamar sebagai seorang yang miskin. Mereka menyamar sedemikian rupa. Lalu mereka datang kepada Yosua. Mereka minta kemurahan Yosua. Yosua, kami dari jauh. Lihat ini. Pakaian kami sudah compang-camping, ini roti yang kami bawa waktu itu masih baru, sekarang sudah basi, dan sebagainya. Tolong kami mendapatkan pengampunan atas nyawa kami. Pada saat itu, Yosua, firman Tuhan berkata dia salah, dia nggak tanya kepada Tuhan. Dia keperucut, saudara. Oke, kamu tidak akan kubinasakan. Dia janji kepada orang-orang Gibeon. Jangan khawatir, kamu tidak akan kubinasakan. Nah, keesokan harinya, baru ketahuan ternyata Gibeon itu cuma tetangga. Wah, Yosua getun. Tapi ya sudah kajung terlanjur. Sebagai imbalannya, maka orang-orang Gibeon ini benar mereka tidak bisa dibinasakan karena sudah janji. Mereka janji, bukan cuma Yosua, semua ketua-ketua, pemimpin-pemimpin umat berjanji. Tapi sebagai imbalannya, orang Gibeon ini mereka harus kerja kasar, membelah kayu, menimba air. Tapi orang Gibeon rela. Daripada mati, daripada dibinasakan, ya sudah, lebih baik tetap hidup walaupun menjadi hambanya orang Israel. Dan itu terus turun-temurun. Nah, inilah janji daripada Yosua dan pemimpin-pemimpin umat kepada orang Gibeon. Bahwa mereka tidak akan dibinasakan. Tetapi apa yang terjadi pada zaman pemerintahan Saul? Mari kita lanjutkan dengan 2 Samuel 21 ayat 2. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi jelas, sekarang kasusnya jelas. Jadi ada satu saat di dalam pemerintahan Raja Saul, di mana Saul dia berusaha menghabisi ini orang-orang Gibeon. Alasannya apa? Firman Tuhan tidak mencatat. Tapi bukan berarti tidak dicatat di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak tahu. Ternyata Tuhan mencatat, hati-hati. Jadi ini yang menjadi masalah. Bahwa Saul pernah berhutang darah membasmi sekian banyak orang Gibeon untuk kepentingannya sendiri.
Mungkin untuk popularitasnya atau apa tidak tahu. Yang pasti orang-orang Gibeon ini mau dibasmi oleh Saul. Lalu bagaimana sekarang solusinya? Orang Gibeon gak minta harta. Tapi orang Gibeon minta apa? Mereka minta 7 nyawa dari keturunan Raja Saul. Diserahkan kepada mereka untuk digantung. Dan mau tidak mau harus dituruti. Akhirnya Daud mencari dari keturunan Saul, ketemu ada 2 anak laki-laki Saul dari gundiknya yang bernama Rispa. Lalu ada 5 cucu Saul dari anak wanita Saul yang bernama Merab. 2 anak, 5 cucu diserahkan kepada orang Gibeon, kemudian digantung di atas bukit, baru tulah itu berakhir. Ini cerita singkatnya. Mengerikan memang, saudara. Tapi memang itulah yang catat dalam Alkitab. Lalu sekarang pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Ada 3 hal yang bisa saya tarik dari kisah kasus Gibeon ini. Yang pertama, kita melihat ada sifat Allah yang Allah tidak senang, yaitu jangan kita ingkar janji. Jangan kita ingkar janji. Ini adalah pelajaran pertama yang bisa kita tarik dari cerita ini. Saul sudah ingkar janji. Janji untuk tidak membinasakan orang Gibeon, dia langgar. Dan Tuhan tagih. Sudah berapa banyak janji kita yang sudah kita ingkari. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan itu tidak senang orang yang ingkar janji. Karena Tuhan itu adalah seorang yang tepat janji. Allah adalah Allah yang menggenapi janjinya, amin. Jadi itu dia tidak senang kalau anak-anaknya menjadi orang yang ingkar janji. Saya lihat juga di dalam cerita ini ada terselip satu cerita sebenarnya. Sebenarnya bukan cuma dalam kasus Gibeon ini. Sebenarnya Merab, tadi sudah saya singgung Merab, anak Saul. Ini pun sebenarnya Saul keliru. Saul pernah berjanji kepada Daud bahwa Merab ini akan diberikan kepada Daud. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-17 sampai 19. Sebenarnya Merab ini tadinya mau diberikan kepada Daud, itu janjinya Saul. Tapi ketika Daud sudah mau jadi, dia ambil Merab, dia berikan kepada orang lain. Jadi sebenarnya ada 2 kasus di sini. Saul ingkar janji dan anak cucunya yang harus menanggung. Kita baca beberapa ayat dari Mazmur bahwa Allah tidak senang dengan orang yang suka ingkar janji. Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita anak Tuhan tidak boleh sumpah, tapi janji itu sudah cukup. So itu dikatakan sini, orang yang suka berjanji palsu, dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tidak akan tinggal di gunung Tuhan. Kalau gunung Tuhan berbicara tentang sorga, ini berarti serius. Coba kita baca lagi, Mazmur 15 ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kemudian ada beberapa hal di situ, saya loncat ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, janji apa yang pernah saudara ucapkan kepada Tuhan? Genapi itu, walaupun mungkin rugi. Memang kadang-kadang bisa rugi. Dan salah satu janji yang paling sakral, ingat, adalah janji nikah. Jangan main-main dengan janji pernikahan, saudara. Saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara berjanji untuk sehidup semati. Saudara berjanji untuk setia. Saudara berjanji untuk tanggung jawab. Kalau saudara tidak tepati, besar resikonya. Maleakhi 2 ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Jawab ini, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kita kembali kepada cerita tadi. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab,
Di balik cerita ini kita melihat Daud sebagai sosok yang menepati janji. Mengapa? Sebenarnya dia tahu ada satu keturunan Saul. Dia bisa berikan itu kepada orang Gibeon. Yaitu yang bernama Mephiboset. Cucu Saul, anak dari Yonatan. Tapi Daud tidak berikan. Kenapa? Karena dia sudah pernah berjanji kepada Yonatan. Haleluya. Dia berkata, aku akan lindungi keturunanmu. Meja perjamuan ini adalah meja perjanjian kita. Tuhan berjanji kepada kita, aku akan memberkati engkau. Kalau Tuhan berjanji, dia akan tepati. Amin. Tapi mari kita juga menepati janji kita. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa tarik dari kasus Gibeon? Yang kedua adalah jangan sewenang-wenang. Saul, dia telah berbuat sewenang-wenang kepada orang-orang Gibeon. Memang orang-orang Gibeon gak bisa membela diri. Mereka bukan cuma bawahan, tapi mereka juga orang asing. Dan mereka punya catatan yang kurang baik, menipu Yosua dan sebagainya. Dan tidak ada yang membela Gibeon. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa dipermainkan. Ketika tidak ada orang yang membela Gibeon, Tuhan membela. Saul berusaha membasmi orang Gibeon, tapi Tuhan membela. Buktinya apa? Buktinya Tuhan tidak turunkan hujan 3 tahun. Dan Tuhan beritahu, ini kasus yang harus dibereskan. Jadi firman Tuhan banyak berbicara tentang hal ini. Coba kita lihat ketiga Amsal ini. Amsal 22 ayat yang ke-22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Satu ayat lagi. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Perhatikan sudah. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin, saudara. Jadi luar biasa ini ayat. Tuhan itu tidak pernah berutang kepada kita yang berutang banyak kepada Tuhan. Tapi Tuhan rela. Kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Pada saat itu seolah-olah kita memiutangi Tuhan. Seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita. So itu ayo sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Jadilah orang-orang yang punya belas kasihan. Banyak orang-orang yang lemah di sekitar kita, saudara. Contohnya saja pegawai. Jangan lalu kita sewenang-wenang. Tapi juga perhatikan, firman Tuhan kembali berkata bahwa wanita itu lebih lemah dari pria. Saudara pria-pria jangan sewenang-wenang. Karena wanita itu lemah lalu kita permainkan. Terjadi banyak KDRT dan sebagainya. Nanti saudara-saudara Tuhan yang akan menuntut. Kawat ini. Ayub diberkati justru oleh orang-orang yang lemah. Mari kita baca Ayub 29 ayat yang ke-12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Ini satu pelajaran yang berharga yang bisa kita tarik dari kasus Gibeon ini. Jadi saudara-saudara, kita mau menghargai semua orang. Jangan sampai karena seseorang itu kita pandang lemah, bisa kita perlakukan seenaknya, lalu kita sewenang-wenang. Mungkin orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri, tapi Tuhan akan membela dia. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kasus Gibeon ini? Ada terselip, kalau tadi kita lihat 2 karakter Allah, yang ketiga ini karakter mulia dari seorang manusia, yaitu pengorbanan dari seorang ibu. Mari kita kembali kepada cerita tadi dan kita baca ayat yang ke-10. Kembali kepada 2 Samuel 21 tadi. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Siapa Rispa? Ini adalah ibu dari kedua orang anak yang dikorbankan itu tadi. Tadi sudah saya singgung ada 2 anak 5 cucu. Rispa ini adalah ibu dari kedua anak tadi. Apa yang dicatat di dalam Alkitab? Rispa dia tetap menunggui mayat anaknya yang digantung itu. Berapa lama dia tunggu? Dikatakan mulai musim menuai sampai terjatuh
sampai tercurah air dari langit. Saya baca komentator Alkitab, itu diperkirakan kurang lebih 6 bulan lamanya. Dia tunggu di situ. Dia jaga mayat yang tergantung itu. Saya tidak tahu bagaimana. Rispa, dia tunggu mayatnya, anaknya, sampai Tuhan menjawab doa mereka, yaitu mencurahkan hujan dari langit. Kalau saya boleh simpulkan perbuatannya, saudara-saudara, Rispa dia tidak mau pengorbanan anaknya sia-sia. Saya yakin dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, anakku sudah dikorbankan, nyatakan janjimu. Dan akhirnya dalam ayat 14 terakhir dikatakan akhirnya Tuhan mengabulkan doa negeri itu dan Tuhan mencurahkan hujan. Dan itulah itu berakhir. Dan sebagai akibat tindakan Rispa ini Daud tergerak. Dan akhirnya dia kuburkan mayat-mayat orang-orang itu bersama-sama dengan tulangnya Saul dan tulang Yonatan. Dijadikan satu. Dengan lain kata, mereka mendapat penghargaan karena mereka dikubur bersama-sama dengan Raja Saul. Ada juga penghormatan yang diberikan. Hal ini mengingatkan kita kepada siapa? Seorang pribadi yang tidak menyerah, yang berdiri di kaki salib. Siapa itu, saudara? Ibu Yesus. Sementara murid-murid sudah pergi semua. Tidak ada yang menunggu, tapi Maria dia tetap berdiri di kaki salib Yesus. Dia memandang kepada Yesus anaknya, anak sulungnya, anak kesayangannya, anak perjanjian yang tergantung di atas kayu salib. Dia tidak biarkan Yesus sendirian. Inilah kasih seorang ibu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya ada pepatah, kasih anak sepanjang galah, tetapi kasih ibu itu sepanjang jalan. Sebab itu saya yakin saudara sini punya ibu. Dan siapa yang masih punya istri, mama dari anak-anak saudara, coba saudara hargai mama-mama ini. Pengorbanan mereka, saya yakin mama itu kasihnya tanpa reserve. Itulah yang kita pelajari dari kasus ini. Ada satu cerita saudara-saudara yang cukup mengharukan. Pada tanggal 12 Mei 2008, ada satu daerah di provinsi Tiongkok. Namanya daerah ini Sichuan. Daerah Sichuan ini pada 12 Mei 2008 digoncang dengan gempa berskala 8 skala Richter. Dan kota itu hancur sama sekali. Ada 69.000 orang yang mati, 374.000 yang luka berat dan luka ringan, dan 17.000 orang hilang. Ketika regu penolong itu mulai mengevakuasi, menolong, membongkar rumah-rumah yang jadi reruntuhan ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara bayi menangis. Wah, ini ada bayi. Mereka buka. Terus akhirnya dengan susah payah ketolong. Tapi mereka kaget. Bayi itu tersembunyi. Di atasnya itu ada seorang mayat, seorang wanita yang sedang menyusui bayi itu. Jadi posisi wanita itu dia tertelungkup. Tapi dia pegang dengan tangannya. Jadi bayi itu terlindung, tapi wanita itu mati. Dan yang lebih mengagetkan lagi, di samping wanita itu ada handphone. Dan ketika handphone itu dilihat, di situ ada tulisan. Tulisan itu berbunyi demikian. 亲爱的宝贝，如果你能活着，一定要记住我爱你。Anakku sayang, kalau engkau selamat, kau harus ingat aku mencintai engkau. Jadi pengorbanan mama. Dia rela mati melindungi anak bayinya yang masih berusia 4 bulan saja. Dia sendiri mati, tapi anak bayi ini selamat. Pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Dan itu sudah kita lihat di dalam cerita ini, juga kita saksikan dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara juga seorang mama, tetap kuat, menopang suami, apapun yang terjadi, saudara topang suami saudara. Saudara doakan untuk keselamatannya. Kalau suami itu pun sesat, saudara doakan supaya dia kembali. Saudara pelihara anak-anak saudara. Dan saya yakin pengorbanan saudara tidak sia-sia. Nah, saudara, saya akan tutup cerita ini dengan arti rohani. Jadi cerita ini bukan sekedar hanya segitu saja. Tapi ada satu arti rohani yang luar biasa. Kita lihat di sini bahwa ada 7 orang yang tidak bersalah sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan Saul. Tetapi 7 orang ini harus mati untuk menanggung kesalahan nenek moyang mereka. Untuk menanggung kesalahan banyak orang. Supaya oleh kematian mereka maka bangsa itu diberkati. Tuhan kembali menurunkan hujan. 7 orang ini harus digantung dan mati. Sudah, bukankah ini satu gambaran yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak bersalah apa-apa. Tidak ada kaitannya dengan dosa manusia. Dia suci, dia kudus. Dia tidak mengenal dosa. Tapi dia harus mati digantung. Karena Bapa menuntut.
ini bukan masalah harta, tetapi ini masalah nyawa. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan harta kita. Hanya nyawa yang harus diserahkan. Dan Yesuslah yang sudah datang menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Dan oleh pengorbanannya di atas kayu salib, maka kembali Bapa berkenan kepada manusia. Dia kembali datang menghampiri kita. Dan jangan lupa, Bapa itu bisa menghampiri kita karena korban Yesus di atas kayu salib. Hujan juga bicara tentang hujan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada manusia karena korban Yesus di atas kayu salib. Dia sudah tergantung sebagai korban, menyenangkan hati Allah, memuaskan rasa keadilan Allah. Maka Allah sekarang curahkan hujan berkat, hujan Roh Kudus itu. Kutuk diubah menjadi berkat karena pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan yang sempurna. 7 itu adalah angka sempurna. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya.